مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang lebih tinggi pasti akan berusaha dengan lebih keras. Karena itulah prestasinya pasti akan lebih besar. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki visi yang tinggi, maka dia tidak perlu untuk berusaha keras. Maka wajar dalam kehidupannya dia tidak berprestasi atau kehidupannya biasa-biasa saja. Seorang yang biasa mencukupkan diri hanya pada dunia. Sementara seorang muslim, mereka menjadikan akhirat sebagai tanda keberhasilan mereka. Karena itulah seharusnya karena visi mereka lebih tinggi, mereka berusaha lebih keras, dan seharusnya mereka memiliki prestasi yang lebih besar. Namun, kenapa kita tidak menemui hal itu pada hari-hari ini? Jawabannya, sederhananya adalah bisa jadi kita belum menjadikan Islam sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, yang nanti akan menjadikan kita orang yang istimewa, yang mencapai hal-hal yang tidak biasa. Baik, kita lanjut ya. Sahabat Aksiana, Ustadz Felix ini luar biasa banget, beyond the inspiration, melampaui inspirasi Ustadz ya. Jadi ini ada cetakan terbarunya, walau tadi Ustadz bilang ada di 2010, ini cetakan terbarunya udah saya kepoin, ini bagus banget. Ada gambar-gambarnya tuh lucu banget dan enak dibaca, nggak ngebosenin dan nggak bikin mata sakit gitu. Kalau kan banyak gambar-gambar, tapi malah jadi bikin sakit mata karena warnanya nggak berpadu, ini bagus banget. Dan yang paling membuat saya kagum nih Ustadz, mungkin pertanyaan awalannya dari saya dulu. Boleh, silakan. Tadi juga kan Ustadz bilang hidup ini pilihan menjadi yang biasa atau istimewa, itu ada juga di buku ini. Beneran, saya udah baca dan yang bikin menarik adalah baru bab awalnya baru dibuka, bacanya langsung bagaimana menjadi muslim yang kafah. Wah ini luar biasa nih. Memang sebenarnya kafah itu Ustadz yang Ustadz cantumkan di buku ini itu sebenarnya seperti apa itu yang kafah yang dimaksud? Baik, terima kasih. Ya, jadi gini teman sekalian, saya sedikit cerita tentang buku ini dulu ya. Buku ini tahun 2010 saya tulis kontennya, saya edit sendiri, saya layout sendiri, gitu kan ya. Bahkan covernya saya setting sendiri, jadi semua buku itu sendiri. Jadi penerbit itu udah dapat bersih. Jadi kenapa dulu covernya itu adalah menara Pisa, terus dikasih bendera La ilaha illallah, karena saya tuh terinspirasi banget dengan hadis Rasulullah bahwasanya Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Islam itu akan meliputi seluruh dunia. Itu kabar baik yang luar biasa bagi saya. Dan saya menantikan itu dan berharap itu ketika mata saya masih terbuka. Nah jadi karena itulah saya taruh menara Pisa di situ terus ada La ilaha illallah. Bukannya kota Roma Ustadz, kok kota Pisa? Ya kalau kota Roma kan gak semua orang tahu ada apa di situ. Tapi kalau Pisa kan semua orang tahu kalau itu ada di Italia. Jadi itu adalah sebagai perlambang saja. Nah 2010 terbit dengan konsep seperti Bookmax. Jadi konsepnya seperti buku majalah. Jadi ada desainnya di situ, lalu ada tulisannya, ada desainnya penguat lah daripada itu. Tahun 2020 kita berpikir ini kayaknya sudah nggak up to date lagi. Karena di dalam Islam seperti yang saya sudah katakan, di dalam Islam itu, Islam tuh keren atau enggak sih bagi teman-teman sekalian? Ya Islam nggak perlu konfirmasi kita untuk jadi keren. Tapi yang menyebabkan Islam nggak keren kira-kira apa? Kitanya. Artinya gini, ada Islamnya, ada ujungnya yang orang lihat. Coba lihat, Islam tuh benar dan pasti baik. Islam tuh benar dan pasti baik. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, Islam tuh tidak hanya benar dan baik, tapi memberikan keindahan bagi semuanya. Paham ya? Jadi Islam tuh ada 3 karakter. Dia benar, al-haq. Yang kedua adalah dia itu baik, khair. Yang ketiga adalah dia itu indah, jamil. Gitu kan ya, berarti ada benar, ada baik, dan ada indah. Sekarang saya mau nanya, di antara 3 hal ini, yang mana yang bisa ditolak, yang mana yang gak bisa ditolak? Benar bisa ditolak atau enggak? Benar bisa ditolak atau enggak? Yang bilang benar bisa ditolak, angkat tangan. Yang bilang benar gak bisa ditolak, angkat tangan. Oh, yang abstain, angkat tangan. Nah itulah orang Indonesia, antum tuh gak jelas semuanya gitu kan ya. Oke. Benar bisa ditolak atau enggak? Benar bisa ditolak atau enggak? Hatta Rasulullah itu bisa ditolak. Hatta Allah bisa ditolak, benar kan ya? Berarti benar bisa ditolak atau enggak? Benar bisa ditolak. Baik bisa ditolak atau enggak? Baik bisa ditolak atau enggak? Di seluruh muka bumi ini, orang yang paling baik Rasulullah SAW. Tapi beliau ditolak atau tidak?
Tapi kalau indah bisa ditolak atau enggak? Indah bisa ditolak atau enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaupun saya itu enggak suka dengan, bukan enggak suka, walaupun saya tidak sejalan dengan key wafers. Ini ada banyak murid-muridnya Fuad di sini kan ya. Bahkan bosnya juga ada di sini gitu kan ya. Nah, walaupun saya tidak sejalan dengan key wafers gitu ya. Saya tuh kan pencinta Jepang gitu ya. Nah, ketika saya lihat orang Korea ngomong tuh saya kayak mau marah gitu maksudnya gitu dia. Jadi rupanya dia juga sama gitu. Apalagi ngelihat orang Thailand ngomong, saya langsung mau ngajak berantem gitu kan ya. Nah, jadi walaupun kemudian saya tuh nggak sejalan, saya nggak sepakat dengan Korea, tapi saya respect dengan keindahan yang mereka buat. Paham maksudnya? Lagu mereka bagus, bagus. Dance mereka bagus, bagus. Kita nggak bisa menafikan itu. Cover-covernya dan kemudian kreativitas mereka dalam buat produk-produk merchandise-nya bagus nggak? Bagus banget. Secara desain itu flawless. Paham nggak maksudnya kira-kira? Artinya kita nggak bisa nolak keindahan. Itu juga yang terjadi pada kafir Quraisy ketika dengerin Al-Quran. Pernah dengar kisahnya kafir Quraisy yang nongkrongin Rasulullah 3 malam? Kenapa mereka gak bergerak di situ? Karena mendengarkan kebenaran Al-Quran? Enggak. Karena mendengarkan kebaikan Al-Quran? Enggak. Tapi karena apa? Itu gak bisa ditolak. Masalahnya itu juga di kita. Orang Quraisy zaman dulu gak beriman, tapi appreciate dengan keindahannya, bahkan sampai terpesona gak bisa berdiri. Kita sekarang beriman pada Al-Quran tapi biasa aja dengerin Al-Quran. Paham maksudnya? Itu salah satunya. Nah, jadi termasuk challenge bagi orang-orang muslim zaman sekarang. Kalau teman-teman di antara teman-teman di sini, saya berharap banget ada yang mau mendedikasikan kehidupan mereka untuk dakwah. Challenge bagi antum adalah membuat kebenaran dan kebaikan itu jadi yang paling indah. Karena yang benar dan baik itu punya hak jadi lebih indah daripada yang lainnya. Paham maksudnya? Nah, karena itulah kemudian kita perbarui bukunya. Kita jadiin redesign gitu kan ya. Kita kemudian jadiin desainnya sesuai dengan untuk generasi milenial. Sehingga lebih mudah dibaca dan pesannya lebih cepat sampai. Nah, kalau tentang Islam kafah seperti apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi berislamlah kalian secara keseluruhan. Artinya adalah apa? Islam itu sudah saya sampaikan, dia fitrahnya adalah way of life. Kalau way of life berarti fitrahnya mengubah. Asal Anda tuh masuk secara keseluruhan. Udah gak usah pakai effort, ikutin aja Islam, Anda sudah pasti jadi istimewa. Gampangnya begitu. Jadi kafah itu adalah jangan pilih-pilih. Contoh misalnya, jadi gini ya, saya itu muslim tapi kalau saya disuruh kayak gini saya gak mau. Itu jangan pilih-pilih. Karena cinta itu gak bisa memilih Pak. Paham ya? Dan Islam itu kan agama cinta. Contoh misalnya gini ya, kita bisa bilang sama, ya bayangin aja, saya tahu antum jomblo tapi bayangin aja. Bayangin aja, antum sudah punya seorang istri misalnya, terus antum bilang sama istri, saya tuh sayang banget sama kamu, serius saya tuh sayang banget sama kamu, gak ada yang mau saya lakukan kecuali untuk kamu. Dan saya akan melakukan semuanya, kecuali ini, gak ada. Paham ya? Cinta itu tanpa kecuali. Nah maka ketika kita masuk ke dalam Islam, kita tuh pengen semuanya, satu paket gitu loh maksudnya. Maka orang tuh nggak bisa setengah-setengah. Itu yang saya bahas dalam buku Beyond the Inspiration. Setengah-setengah tuh yang paling nggak enak. Paham teman-teman sekalian? Contoh ya, mati sekalian itu masih lebih enak. Hidup sekalian itu enak. Yang nggak enak apa? Setengah mati, paham teman-teman sekalian? Kan ada lagunya tuh setengah mati gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, dicintai itu ya enak. Ditolak sekalian juga enak, bisa bikin lagu, paham teman sekalian. Tapi kalau digantung, paham teman sekalian. Itu kan gak enak. Jadi iya, enggak itu jangan iya enggak atau enggak iya. Jangan enggak iya segala macamnya. Yang setengah tuh paling enggak enak, paham ya? Jadi jangan setengah-setengah. Jadi di dalam Islam tuh ya masuk sekalian dan Anda akan dapat semuanya. Maka kenapa awalnya judulnya adalah Life is Choice? Karena kebanyakan orang-orang muslim menjadi problem ketika dia gagal untuk mengkoneksikan mana takdir, mana pilihan. Makanya kalau nanti teman-teman sudah selesai, insya Allah saya akan selesaikan jam 11, teman-teman bisa punya kesempatan untuk mana. Di dalam panah itu pelajaran takdir yang paling bagus. Pelajaran kodok yang paling bagus. Kenapa? Karena manah itu adalah, jadi gini, ada satu quotes panahan yang sangat terkenal di dunia manapun, bilangnya begini, orang Turki bisa bilang gini, menarik panah itu adalah efforts kita, usaha kita, yang akan dihisap oleh Allah. Setelah panah itu lepas, itu takdirnya Allah. Maka kalau kena bilang alhamdulillah, kalau enggak kena
Ya alhamdulillah juga gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal gitu kan ya. Kalau nggak kena alhamdulillah, nggak kena ya alhamdulillah. Kenapa? Allah yang menentukan. Maka Allah kata di dalam Al-Qur'an sudah jelas, bukan kalian yang melempar panah tapi Allah yang melempar panah. Agar kalau Anda kena bukan effort Anda yang bikin kena, tapi adalah takdirnya Allah. Tapi kalau seandainya besok ada orang bilang, besok kita mau kompetisi nih panahan. Kok antum nggak latihan? Kata Ustadz Felix. Awas bilang kayak gitu ya. Melepas panah itu adalah takdirnya Allah gitu kan ya. Maka kalau kena menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Salah paham antum, paham ya. Jadi di dalam Islam itu gampangnya adalah segala sesuatu yang efforts kita, selama kita masih bisa milih, itu adalah efforts kita. Maka maksimal dalam latihan. Lihat ini, hancur semua, ini karena latihan. Wow, sombong. Ini bukan sombong ya, jadi gitu. Kan yang sombong-sombong biar bisa diawali karena itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian sudah latihannya penuh, dia sudah latihannya semaksimal mungkin, ketika kemudian dia sudah melepaskan panah dan gak kena, itu bukan lagi urusan dia. Tapi semua itu adalah urusan Allah. Latihan panah itu adalah takdir. Latihan panah nanti kita mengenal lagi misalnya segala macam hal yang lain. Kalau kita sudah tahu tentang takdir, maka kita bisa atur hidup kita. Oh berarti ini effort saya yang kurang. Dia akan mantap menjalani hidup. Bagian mana yang harus dia usahakan, dia tahu. Bagian mana dia harus berserah pada Allah, dia tahu. Dan dia tidak menjadi orang yang salah kaprah. Banyak orang sekarang salah kaprah. Paham salah kaprah? Yang harusnya dia urusin, dia nggak urusin. Yang harusnya dia nggak urusin, dia insecure. Paham teman sekalian? Coba hidung saya lebih mancung gitu kan ya. Andai hidung saya lebih mancung. Atau andai saya tuh lebih putih. Maka dia ngurusin hal-hal yang gak dihisap oleh Allah. Paham ya? Itemnya dia atau hidung dia yang pesek. Kemudian dia yang terlihat gak sempurna dan segala macam. Tapi yang dia harusnya urusin amal-amal dia malah dia gak perbaikin. Itu hidupnya salah. Maka saya mulai Beyond the Inspiration. Setelah itu bahas tentang takdir. Sempurna bahas itu semua. Itu kayak bersih semuanya. Sudah digali, sudah dibersihin. Baru tanam fondasi. Iman. Nah, itu di dalam buku Beyond the Inspiration. Kenapa? Itu pengalaman saya jadi seorang muslim. Saya tulisin jadi buku. Makanya saya berharap ketika ada orang baca ini. Minimal yang awam tahu dan mau memulai perjalanan mereka. Ketika mereka sudah tahu tentang why. Mereka mau tahu tentang what and how. Karena saya ketika masuk Islam. Saya nggak punya modal what and how sama sekali. Yang saya punya modal adalah why. Ketika saya punya modal why, saya datang pada Ustadz Fatih Karim. Ustadz, saya mau ngaji. Dia bilang, saya nggak punya waktu lagi, Lik. Saya mau ngaji. Kapan saya bisa ngaji? Ustadz Fatih Karim bilang, ada hari Rebu subuh. Nggak apa-apa, hari Rebu subuh. Dari Baranang siang, saya ke dari Darmaga, saya ke Baranang siang 3 kali naik angkot. Dan saya harus pergi sebelum subuh. Setiap pekan harus saya jalanin. Kenapa? Karena saya sudah tahu why. Zaman sekarang kalau orang belum tahu why, dia dikasih kajian, dikasih makan pula, dikasih minum pula, tempatnya ber-AC pula, masih alasan gak datang. Karena gak punya, paham sampai di sini? Nah, itu yang di buku Beyond Inspiration dan itu adalah jawaban tentang kafah tadi. Ahlan wa sahlan. Luar biasa.